mutaqarrib pada ala kulli man batali hasidan atadri ala man asatal adaba asata ala Allahi fi fi'lihi idza anta lam tardoli ma wahab fajazaka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat talabi. Nah, itu bahar mutaqarrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariban ya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatus saminata asyrata qala alaihi salamu arba'atun jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a minas sifatil madhmumati. Bermula makalah yang ke-18. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 mutiara, ada 4 jawahiro. Di sini tafsirannya wahya libasut tabiat, yaitu pakaian yang melekat pada watak kita, ya. Fi jismi bani adama, di dalam tubuh anak manusia ada 4 mutiara yang melekat di dalam tubuh manusia. Yuziluha arba'atu asya'a, 4 mutiara itu akan bisa dihilangkan oleh 4 perkara juga, minas sifatil madhmumati, yaitu dari sifat-sifat yang tercela, ya. Kita ini diberikan oleh Allah diantaranya 4 pakaian watak yang ada di dalam setiap tubuh manusia. 4 mutiara itu adalah, pertama, amal jawahiru fal aqlu. Adapun mutiara-mutiara atau pakaian tabiat yang ada di tubuh manusia itu, diantaranya pertama adalah akal. Manusia semua pasti dikasih namanya akal, ya. Fal aqlu wa huwa jauharun ruhaniyun. Akal yaitu jauhar ruhani, yang bangsa rohani. Jauhar coba jawanya adalah jawahir, ya. Mutiara yang bangsa ruhani. Khalaqallahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insani, yang dia itu keadaan melekat di badan manusia.
yaitu yang Allah ciptakan yang melekat di badan manusia. Semua orang pasti punya akal. Tergantung nanti akalnya itu apakah akan dikembangkan, diisi dengan sesuatu yang baik, atau akalnya bahkan dirusak, ya, dirusak. Wadinu, dan yang kedua adalah berikutnya agama. Setiap orang mempunyai norma-norma agama, ya. Udah bisa namanya, makanya ketika itu masih di dalam alam arwah, Allah menanyakan kepada semua ruh, alastu birabbikum qalu bala. Semua ruh ditanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh akan mengatakan, iya, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami semua. Mau ruhnya orang yang sekarang menjadi orang yang muslim, yang taat, atau orang kafir, atau orang yang durhaka, semua waktu penciptaannya itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma yad'u ashabul uquli ila qabuli ma huwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah, dia itu yang mengajak orang yang mempunyai akal untuk menerima sesuatu atau apa-apa yang dia itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutiara yang kedua adalah agama, ya. Makanya salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat beragama Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Waduh, itu nikmat yang nilainya tidak bisa dinilai dengan apapun, ya. Bersyukurlah buat kita yang sampai sekarang masih tetap dalam keadaan beragama Islam, dan kita mohon sampai akhir hayat kita tetap berpegang teguh pada agama Islam itu. Karena wal haya'u, dan mutiara yang melekat pada diri manusia berikutnya adalah haya, yaitu rasa malu. Ini diulang-ulang ini, ya, malu di mana-mana itu, ya. Di sini subhanallah, al haya, karena mungkin di akhir zaman tuh urat malu orang udah mulai hilang, ya, udah putus, udah nggak ada malunya. Orang melakukan perbuatan dolim dengan bangganya. Orang melakukan perbuatan yang menurut kita tidak pantas, dia mau cerita-ceritakan, dibuat konten, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Wal amalu shalihu, dan amal yang baik, al kholisu, yang murni, ya. Amal soleh itu diantara juga mutiara. Tapi semua mutiara yang melekat di badan manusia itu akan tidak ada artinya apabila dirusak oleh 4 perkara juga. Pertama apa? Fal ghadabu yuzilul akla. Bermula marah itu akan menghilangkan akal, merusak akal kita. Ya, kalau orang udah marah, ya. Wa huwa nurun fil qalbi. Ya. Dan akal itu adalah cahaya yang ada di dalam hati, yu'rafu bil haqqu wal batilu. Maka dengan akal itu, dengan cahaya itu, bisa diketahui mana yang baik, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, ya. Kalau akalnya normal, ya, makanya orang itu yang udah diwanti-wanti itu jangan dirusak akalnya. Di antaranya yang merusak akal adalah apa kemarin? Yaitu minuman khamar yang bisa merusak akal manusia itu, ya. Ya. Ummul khaba'is, biang keroknya kejahatan, kejelekan itu adalah ada di antaranya khamar itu. Karena dia merusak akal manusia. Orang udah baik-baik malah dibuat kacau, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ya Muawiyatu iyyaka wal ghadaba. Nabi bersabda kepada Sayyidina Muawiyah, wahai Muawiyah, hindari marah, fa innal ghadaba yusidul imana, karena sesungguhnya marah itu bisa merusak keimanan kita. Kama yufsidus sabiru al asala, sebagaimana merusaknya itu namanya brotowali. Apa kan brotowali kemarin apa? Jamu yang pahit itu, ya, kalau namanya di Jawa itu brotowali, nyali. Al asala akan madu.
madu 1 gelas dikasih brotowali 1 sendok, nyali 1 sendok, maka akan rusak. Ya. Itu dalam riwayat lain, la taghdab falakal jannah, ya, jangan engkau marah ya, ibaratnya surga. Nah, kemarin ada yang nanya tuh, Pak, bagaimana Pak cara supaya kita itu bisa mengendalikan emosi? Saya ini kalau udah emosi, kalau belum selesai itu masalah itu, saya belum bisa berpindah ke fokus yang lain. Bahkan kalau ada benda atau apa tuh mesti saya hancurkan dulu. Waduh, pegang gelas dihancurkan dulu tuh. Saya bilang, ya itu ya nggak menyelesaikan masalah juga. Ente setiap marah begitu, nama gelas selusin di rumah habis itu. Iya, di antaranya terapi orang marah adalah ketika marah sambil berdiri suruh duduk. Iya. Ketika itu dia suruh juga berwudu. Karena marah itu sumbernya dari setan. Setan tercipta dari api diademkan dengan namanya air. Iya, diantar seperti itu. Masih belum bisa itu juga, ya insya Allah mestinya bisa deh. Tinggalkan masalah itu, ya tinggalin, jangan dihadapin terus. Kalau dihadapin masih panas. Iya. Kalau enggak juga ibaratnya ya dengan beristighfar. Sampai kapan bisa menghilangkan? Sampai benar-benar itu zikirnya itu bisa menghilangkan amarahnya dia. Iya, bisa nggak? Bisa. Janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu bahwa dengan berzikir itu hati jadi tenang. Iya. Contoh nih, nanti ada masalah berat sekali, baca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai benar masalah itu hilang dalam pikiran kita sementara itu. Ya minimalnya orang baca Al-Quran 10 menit udah ngantuk lah, pasti datang lah. Iya. Ngantuknya tuh pasti ada. Dengan ngantuk itu ibaratnya sedikit fresh dulu lah, meskipun nanti kepikiran lagi setelah itu. Tapi setidaknya itu di saat seketika itu dia pikirannya aja dari tenang. Yaitu janji Allah itu, ya janji Allah. Jadi udah insya Allah pasti benar. Ada masalah yang kita kira berat, udah berzikir insya Allah. Rawahul Baihaqi, ya, meriwayatkan hadis tadi oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, hindari marah karena marah itu merusak iman sebagaimana nyali yang bisa merusak madu. Nyali itu bukannya orang berani, Mas Iqbal. Nyali itu nyali kambing pahit kan? Oh, nyali ya. Iya. Yang berikutnya yang bisa merusak mutiara itu adalah wal hasadu, yaitu iri, hasad, ya, iri. Wa huwa tamani zawalin nikmatil ghairi. Yang dinamakan hasad orang iri itu adalah dia berharap nikmat yang ada orang lain itu hilang, kembali kepada saya. Mas Iqbal dapat persen nih, misalkan nih, dapat persen. Misalkan enggak lah, misalkan THR apa-apalah, persen lah gitu. Oke, berapa juta lah gitu. Pokoknya setengah digit lah seperti itu. Misalkan seperti itu. Amin. Iya, dia terima, kita dengar. Ya udah, dia juga butuhannya banyak. Ya udah, ikhlasin aja, biarin aja gitu. Ya udah. Ya mungkin karena dikasih banyak itu kebutuhan dia banyak. Nggak usah, wah udah dapat THR banyak. Nah, ngapain dia yang dapat? Bukannya saya yang dapat. Wah, gitu ya. Lah ungkapan yaitu tamanni zawalin nikmatil ghairi, berharap supaya hilang nikmatnya orang lain. Gua doain lo, duit banyak tuh juga nyungsep lo, duit tuh buat apaan lo? Misalkan seperti itu. Beli motor baru katanya motor boleh ini aja, sombong seperti itu. Gua doain tuh lewat depan rumah saya kempes motornya ntar. Iya, itu sifat-sifat hasad itu adalah yaitu berharap supaya nikmat orang lain hilang dan berharap nikmat itu datang kepada kita. Yaitu sifat hasad itu yuziluddina, yaitu bisa merusak agama. Ya. Syari'ata, yaitu bisa merusak syariat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotoba, ya. Nabi bersabda, hindari kalian terhadap hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati,
Karena hasad itu adalah bisa merusak kebaikan-kebaikan. Ya, ngerusaknya seperti apa? Kama yata'kulun narul khotoba, sebagaimana api terbakar oleh kayu terbakar oleh api. Wah, api terbakar oleh apa? Sebagaimana kayu terbakar oleh api. Yaitu amal kebaikan kita ketika kita berbuat hasad itu, waduh, itu bisa gambarannya itu ya. Hasad kita itu bisa merusak kebaikan-kebaikan kita. Iya, iri. Kadang orang berpotensi mempunyai sifat iri, tetapi kalau muncul dalam diri kita, buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan dilampiaskan. Maka di Al-Quran juga sampai jelas, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari syarri keburukan orang-orang yang hasad apabila dia melampiaskan keiriannya, kehasadannya. Jadi kalau iri dia tidak lampiaskan, dia istighfari insya Allah. Tapi kalau iri terus memprovokasi, perbuatan iri-irinya provokasi, dia lampias kepada orang, no, lo orangnya begini, wah, dia lo lampiaskan. Nah itu bahaya. Iya, waduh, bukan sembarangan nanti. Iya, bahasanya susah membuat orang senang, ya, senang melihat orang susah. Itu adalah gambaran orang hasad seperti itu. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Qala syairu fi bahril mutaqaribi, berkata ya seorang penyair di dalam bahar mutaqarib, ya, bahar mutaqarib. Ada bahar mutaqarib, ada bahar ini ya, bahar mutaqarib pada ala kulli man batali hasidan atadri ala man hasatal adaba asata ala Allahi fi fi'lihi idza anta lam tardali ma wahab fajazaka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat talabi. Nah itu bahar mutaqarib. Ala, ingatlah olehmu, kul, katakanlah, liman batali hasidan, bagi orang yang bersemayam di dalam dirinya itu adalah hasud. Atadri, ya, tahukah kamu, alaman asatal adaba, terhadap siapa yang engkau berburuk adab, berbuat buruk tentang adab itu. Ya, kita menghasati seseorang itu sama saja kita itu berbuat buruk terhadap orang yang menciptakan orang itu. Siapa itu? Allah. Iya. Jadi begitu. Kita hasad terhadap rezeki orang lain, padahal rezeki yang memberi siapa? Allah. Berarti kita berburuk sangka kepada siapa? Allah, bukan sama orangnya itu. Di situ letak jahatnya hasad itu seperti itu. Iya. Asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi, engkau berbuat buruk di atas terhadap Allah, fi fi'li, terhadap yaitu perbuatan Allah, af'al Allah, ya. Idza anta lam tardali ma wahaba, ya. Apabila kamu tidak senang terhadap pemberian Allah kepadaku, ya, sedang penyair mengatakan gitu. Kalau kamu hasud kepadaku, sama saja engkau tidak senang, engkau berburuk sangka, berburuk adab kepada orang ibadat yang memberikan rezeki kepadaku, ya. Fajazaka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat tolabi, fajazaka, semoga Allah membalasmu, ya, bi anzadani, yaitu dengan menambahkan rahmat kepadaku, menambahkan karunia kepadaku, wasadda alaika wujuhat tolabi, dan Allah tutup, ya, di atasmu yaitu jalan-jalan permintaan. Iya. Yang buat kita itu, kata penyair, ya udah, mudah-mudahan Allah tambahkan tuh apa yang ente hasutin kepadaku, dan Allah tutup jalan-jalan permintaanmu, ya. Itu, wah, itu tutupin, ya. Iya, makanya bahaya, hasad itu bahaya, memang berat, ya, hasad itu berat, ya.
ya kadang situasi sulit ya. Biasanya orang berdampingan tetangga tuh sering itu ya. Tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Tetangga ganti motor, kita malah sakit. Ada nggak bisa kemana-mana ya. Tetangga ganti mobil lah, kita udah pingsan dah. Ya. Maka ada ungkapan al-hasid mata qaiman. Orang yang hasad itu mati sambil berdiri. Kenapa? Orang udah sampai ke Singapura, orang udah sampai jalan kemana-mana, kita masih mikirin dia aja masih di rumah aja. Ya lama-lama dia mati di rumah sendiri. Iya, udah cara diikhlaskan, direlakan. Ya udah, semua adalah pemberian Allah. Iya, diikhlaskan aja, kita bebaskan hati kita, kosongkan hati kita terhadap hal-hal yang bisa menghancurkan daripada kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu. Yang berikutnya tadi adalah marah bisa menghilangkan akal, ya. Terus hasad juga bisa menghilangkan agama kita, ya. Yang berikutnya mutiara yang bisa hancur yaitu disebabkan oleh wattoma'u, toma, ya. Raghbatu fi syai', yaitu sangat gemar terhadap sesuatu. Toma kalau bahasa orang rakus ya, serakah, rakus. Tamak itu gambarnya kayak anak kecil itu, anak kecil dia jajan. Ini tangan kanan udah es potong nih, tangan kiri udah ada permen. Ntar dibeli apa dikasih lagi masih terima lagi. Giliran diminta sama orang boro-boro dikasih, nggak mau. Nah, toma itu seperti itu, rakus. Sifat anak kecil, toma ya. Yuzilul haya'a, rasa rakus itu bisa menghilangkan sifat malu. Ya, malu bisa hilang karena toma. Ya udah, kalau saking tomanya itu rasa malunya diabaikan. Di rumah nih udah ada daging 5 kilo tuh, masih ngantri ngambil daging kurban. Misalkan gitu. Ya kalau kita baru 2 kilo kali ya. Wah, kalau mungkin udah ada 10 kilo di rumah nih, masih ngantri nyari-nyari gitu loh. Kalau memang dikasih kupon mah dikasih ya namanya. Lain ini mah nyari. Oh, disuruh ada ini nyari lagi. Akhirnya nanti rasa malunya hilang itu. Padahal di rumah mestinya ya, kalau ketika kita terima daging kurban itu, kalau pikiran yang normal, ya Allah, kenapa tahun ini saya masih hanya sebagai penerima? Nah, gitu ya. Kenapa saya masih jadi penerima kurban? Mudah-mudahan ya Allah ya. Memang semua dipanggil, Iya. Masa dengan dibagi itu, iya kita ambil. Tapi kita berharap ya, kita berada mudah-mudahan kita juga tidak sekedar sebagai penerima, tapi orang yang membagi. Ya, kalau kita kan jadi cakep gitu. Kadang kita kan melihat itu, antrian orang melihat daging itu banyak gitu. Kalau kita pikirannya benar, ya Allah, betapa nikmatnya ya orang yang bisa berkorban gitu ya. Bisa berbagi dengan lihat orang begitu sangat membutuhkan seperti itu. Ya kan, walau tempat kita kan gitu ya, dipanggilin kepada warga RT sekian, nomor RW sekian untuk segera mengambil daging kurban yang telah disiapkan panitia dengan membawa kupon, dibuka mulai jam 1. Wah, jam 1 kurang udah penuh murai itu sampai jam itu. Wah, duhur mayit. Iya. Jadi kita juga harus bisa mengambil likul syai'in ibratun. Ya. Setiap sesuatu ada pelajaran. Jadi kalau kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu yang tersirat. Kadang dakwah itu tidak semata-mata dengan omongan. Ada sebuah peristiwa dia bisa ambil hikmahnya itu. Wah, itu luar biasa. Tertetuk dalam hatinya dia ingin berbuat yang seperti orang yang mengorbankan itu. Ya. Siap. Ya. Itu yang tadi hasad, Ustaz. Ya. Dalam aktivitas itu udah pasti ada nempel di hati nih, Ustaz, ya, secara sepintas. Iya. Manusiawi, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira itu ada datang terus nih kadang-kadang nih, Ustaz, nih. Untuk menetralisirnya lah gitu, Ustaz. Kira-kira apa sih namanya? Iya. Untuk menghilangkan ya. Menghilangkan. Iya. Mengurangin. Ya, di pertama itu tahapan pertama kalau hasad seperti itu adalah kita harus benar-benar istighfar, minta ampun kepada Allah. Gambarnya begini. Ada orang ibaratnya
ada anjing galak atau anjing yang bisa herder atau anjing yang sifatnya bulldog lah gitu. Ketika dia lepas, apa kira-kira reaksi kita? Duduk timpuk. Ya, timpuk dia mungkin bisa, namanya anjing galak begitu kan bisa timpuk, dia bisa ngejar lagi. Lari naik ke pohon. Lari, wah tunggu di bawahnya terus nanti kalau naik itu. Sambil kasut berpanjang. Yang terbaik adalah karena itu adalah punya pawangnya, kita panggil pawangnya. Kita sambil menghindar, sambil panggil pawangnya. Begitupun juga hasad. Hasad adalah penyakit hati. Ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-balik hati siapa? Allah. Sabit qalbi ala dini, ketetapanlah hati ini atas tetap agama Islam. Ya kita pertama adalah istighfar, minta perlindungan, ampun kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, dan kita perbaiki amalan-amalan kita, yaitu agama kita, dengan cara apa? Datang ke majelis taklim untuk menjernihkan pikiran-pikiran yang ada di dalam kita. Kenapa orang perlu ke majelis taklim? Kenapa orang perlu ngaji? Kenapa orang perlu nuntut ilmu? Kalau masalah nanti jadi alim, bisa baca ini mah bonus. Iya. Tapi yang terpenting apa? Dengan mengaji, dengan kita ke majelis taklim itu, kita untuk memperbaiki ibadah kita, untuk dandanin hati kita, untuk dandanin ibadah-ibadah kita. Syaratnya gimana, rukunnya gimana. Hati juga kita harus benerin. Dengan makan-makan yang baik, insya Allah nanti akan tumbuh dalam hati kita hati yang baik. Ya, sesuatu kalau masuk yang tidak baik ke dalam hati kita, nanti akan timbul sesuatu yang kotor. Nah, diantaranya itu takutnya akan ke sana-sana juga itu. Nah, itu ya diantara kita minta perlindungan kepada Allah, kita perbaiki ma'isyah kita, pencarian kehidupan kita. Nah, kita tidak lupa kita menuntut ilmu. Nah itu diantaranya, ya pelan terus. Namanya hati itu harus dijaga terus sepanjang, nggak bisa ini. Kalau kita kalah, kita nyerah, ya udah. Sampai kapan? Ya sampai kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Apa yakin itu? Mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah meskipun banyak kekurangan, sambil kita berbagi. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kematian. Bukan nanti sampai saya mau ibadah sampai saya yakin. Jadi kalau belum yakin saya nggak mau ibadah, saya nggak mau sholat, jangan begitu. Itu ada pemahaman seperti itu. Nah itu diantaranya ya. Karena sudah ini ya, udah bunyi. Nanti kita kita lanjutkan ya. Nanti berikutnya ada wal ghibatu yuzilul amalas sholihah. Nanti ada ibaratnya ghibah. Ghibah tuh yang namanya ghibah itu apa sih? Ngomongin orangnya, diomongin orangnya ada apa enggak? Nah, gitu kan. Enggak ada. Terus yang diomongin kebaikan apa keburukannya? Keburukannya. Kalau ngomongin kebaikan namanya bukannya ghibah. Ghibtoh namanya, ghibtoh ya, seperti itu. Ya. Kalau ngomongin orang keburukannya sesuai dengan kenyataannya apa? Sama ghibah. Tapi ngomongin orang keburukannya tidak sesuai kenyataan, itu namanya fitnah. Tuduhan. Nah, itu diantara sesuatu yang bisa merusak, yaitu mutiara-mutiara yang ada di dalam diri kita yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa menjaga mutiara-mutiara yang ada di badan kita itu, kita manfaatkan dan kita gunakan untuk bekal kita nanti di yaumil akhirah ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.